Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita mau membahas tentang tanaman kangkung yang akan kita buat dengan sistem aquaponik yang menyatu dengan kolam ikan kita, dimana kangkung ini nantinya akan menjadi makanan tambahan untuk ikan nila kita. Oh iya teman-teman, untuk mempersingkat durasi, jadi bagian penyemaiannya kita tidak buatkan videonya ya, tapi ini seperti biasa bibit kangkung kita semai di box. Kita cuman kasih alas tisu, habis itu bibitnya kita taruh di atasnya, kita tutup tisu lagi, baru kita basahi. Kita biarkan di tempat yang gelap selama 2 malam biar nanti dia berkecambah. Dia dengan berkecambah kita jadi lebih gampang nih, lebih cepat untuk penanamannya. Jadi bibit yang kita tanam atau kita taruh di rock wool itu sudah dipastikan bibit yang pasti tumbuh gitu, karena ada juga kadang bibit yang nggak mau disemai ya, jadinya dia cuman menu-menuhin bibitnya, cuma menu-menuhin rock woolnya, sementara tidak tumbuh semuanya gitu. Nah ini kita rock woolnya udah kita isi semaksimal mungkin ya. Kalau di sini kita muat 8 sampai 12 bibit yang sudah dipastikan tumbuh. Nah ini sebetulnya kita potong rock woolnya nggak sesuai dengan ukuran si netpotnya ya, ini biar memang lebih banyak aja isinya. Nah kira-kira kayak ginilah dia. Ini kita udah siapkan tempatnya juga, paralon di kolamnya kita sudah buatkan sistemnya. Ini adalah 4 hari setelah kita pindahkan, sudah mulai bertunas dia. Dan memang sedikit lebih lambat ya, karena kan dia tidak pakai air nutrisi. Dia tuh nutrisinya itu murni dari sisa kotoran ikan yang mengalir. Ini kita lupa catat ya, tapi ini sekitar 15 hari setelah pemindahan. Tangkainya masih kecil, tapi daunnya sudah cukup lebar. Teman-teman juga pasti ini ya, kalau misalnya memilih kangkung yang mau ditanam di sistem aquaponik ini, sebaiknya pilih yang jenis daun lebar. Jadi kangkung tuh ada daun yang tipis, ada daun yang lebar. Nah kalau kita pilih daun yang lebar, dia jadi lebih banyak nanti untuk pakan si ikannya. Ini kalau daunnya kecil kan kurang bagus. Ini sebenarnya daun lebar, cuman memang masih muda aja gitu. Ini kita bisa lihat kalau tangkainya masih kecil ya gitu. Tapi ini bisa dilihat tuh udah banyak yang dimakanin ikan. Jadi dia tumbuhnya sebetulnya ke atas. Jadi biar dia bisa diraih sama ikan, kita putar sedikit lah biar daunnya menunduk gitu. Itu sebelah kanan itu yang normal, yang tumbuhnya ke atas. Nah, biar dia bisa dimakan ikan, kita putar aja ke bawah. Ini sore hari setelah kita tadi putar, ini kita lihat udah ada yang habis. Nah ini yang 2 lagi yang masih sisa, ini kita putar juga aja ke bawah biar bisa diraih sama ikan. Jadi kita nggak perlu repot-repot motong, kita taruh di kolam gitu. Dan pastinya kita nggak perlu untuk nyiram juga tiap hari, kita biarkan aja gini. Nanti yang udah habis ini dia bakal tumbuh normal lagi, berdaun lagi setelah biasanya 7 hari sudah lumayan lebat lagi ya. Baru nanti kita lihat arah tumbuhnya. Kalau misalnya dia tangkainya udah panjang, kita turunin lagi kayak gini, biar si ikannya itu bisa yang ngemil-ngemil lah kita bilang. Karena tetap makanan pokoknya itu yang kita kasih di sini kita full pellet ya. Ini hanya pelengkap aja. Karena kalau full daun-daunan itu nggak kekejar proteinnya dia. Jadi nanti tumbuhnya tetap lambat. Kecuali teman-teman pakai lemna minor ya, itu baru tuh kejar dari proteinnya dan nutrisi-nutrisi lainnya. Lemna minor tuh cukup lah untuk kebutuhan pakan ikan nila. Kalau biasa sebutannya kalau nggak lemna ya duckweed ya. Tapi tanaman kangkung kita ini di sini kita buat hanya untuk yang ikan ukuran sedang dan besar ya. Untuk ikan-ikan yang kecil atau ukuran bibit kita itu full pellet, karena kita nggak mau nutrisinya tuh nggak ketakar gitu ya, nggak tercukupi semua kebutuhan ikan itu dalam
masa pertumbuhannya dia dari kecil sampai nanti ukuran 2 jari 3 jari. Jadi kalau yang kecil itu kita full pellet dan dibibis. Kalau yang gede bisa kita pakai daun-daun kayak gini, kita kadang kasih lemna, kadang kasih pepaya Jepang atau daun pepaya yang biasa ya. Tapi daun pepaya kita jarang sih, karena kita ngasihnya itu kalau misalnya biasanya kan hanya untuk kalau sedang ada yang sakit ya. Sementara sistem ras itu jarang banget ada ikan kondisinya sakit gitu, karena airnya sirkulasi dan oksigen yang dibutuhkan ikan tuh terpenuhi ya, walaupun dia dalam tebaran yang padat. Nah, karena pertumbuhan kangkung ini cukup lambat, jadi kita juga harus tanam di tempat-tempat lain. Nah, ini kita kebetulan tanam ada di ember, ada kita tanam di tanah lah langsung. Jadi kapan kita butuh tuh kita tinggal kasih aja. Bahkan kalau kangkung kita lagi banyak banget, itu bisa menghemat pakan harian tuh dari 25 sampai 50% ya, kalau lagi banyak banget nih kita. Yang pasti pakan pelet itu minimal 50% lah. Jangan kurang dari situ. Itu harus rutin minimal 50%, nggak boleh kurang dari 50%, karena nanti mempengaruhi pertumbuhannya. Sama yang buat yang suka puasain ikan, itu kalau bisa jangan lebih dari 30 jam ya. Kalau di kami sih maksimal, misalnya hari ini kita kasih makan pagi, terus nanti siang kita nggak kasih, malam kita nggak kasih, nah ketemu lagi pagi, jadi pagi makan, besok pagi baru makan lagi. Kita paling lama sih itu biasanya. Dan maksimal intervalnya tuh seminggu sekali ya, biar nggak mempengaruhi pertumbuhan ikan kita. Ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah semangat teman-teman untuk berbudidaya. Oke, terima kasih.